Selamat pagi Bapak Mama yang Teteh Manis sayang. Selamat pagi Bapak Ibu yang Tuhan sayang gitu ya. Dalam bahasa Indonesianya tadi itu bahasa Ambon. Bagaimana dong pung kabar hari ini? Puji Tuhan, kabar baik gitu ya. Sedikit sapaan dalam bahasa Ambon. Kalau suruh khotbah pakai bahasa Ambon, walaupun lagi penghayatan bulan kebangsaan dengan etnik Ambon, saya menyerah gitu ya. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita memasuki penghayatan bulan kebangsaan di bulan Agustus ini. Dan di bulan Agustus ini, di minggu yang pertama, kita akan bersama-sama menggumuli firman Tuhan dengan tema doa kami untuk perjuangan melawan penyalahgunaan kekuasaan. Ya, doa kami untuk perjuangan, berjuang melawan penyalahgunaan kekuasaan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bicara tentang penyalahgunaan kekuasaan itu terjadi ketika seseorang yang punya posisi kedudukan dan tentunya biasanya tinggi, punya otoritas, punya pengaruh, menggunakan kekuasaannya itu untuk yang pertama menindas orang lain. Posisinya, kedudukannya, pengaruhnya, otoritasnya dipakai untuk tindas orang lain. Baik melalui kata-kata, tindakan yang mengintimidasi, yang gimana itu? Yang menakut-nakuti, yang mengancam, atau membuat seseorang merasa tertekan dan takut. Yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan terjadi ketika tadi orang yang punya posisi otoritas pengaruh pakai untuk memperkaya diri sendiri secara tidak adil. Dan yang ketiga, ketika orang tersebut mengabaikan keadilan dan kebenaran demi keuntungan pribadinya atau kelompoknya. Jadi kita dapatin nih, penyalahgunaan kekuasaan terjadi ketika orang yang punya posisi otoritas pengaruh yang mestinya dipakai untuk mendatangkan sejahtera, damai, keadilan, kebenaran, berkat, tapi malah dipakai untuk menindas, untuk kemudian memperkaya diri, untuk mengabaikan keadilan dan kebenaran. Tentu ada banyak hal-hal lain. Contoh dari penyalahgunaan kekuasaan. Dan hari ini kita mau belajar dari kitab Ester bahwa ada seorang tokoh yang juga menyalahgunakan kekuasaannya sebagai pemimpin. Siapa itu? Yang udah kebaktian kedua jangan jawab. Ya. Siapa Bapak Ibu dan Saudara? Haman, betul sekali. Pasti sekolah minggunya di Gunung Sahari. Ya. Haman, seorang pejabat tinggi kerajaan Persia yang menyalahgunakan kekuasaan untuk menyingkirkan lawannya. Pejabat tinggi punya kedudukan, posisi otoritas dipakai untuk singkirin lawannya dan memuaskan egonya. Haman ingin membinasakan bangsa Yahudi, dan itu karena dendam pribadi. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Ingin membinasakan bangsa Yahudi. Bangsa itu kan besar. Tetapi karena alasan dendam pribadi. Ada dendam pribadi. Dan itu dipakai untuk membinasakan bangsa Yahudi. Yang kemudian berubah jadi kebencian kolektif. Dendam pribadi tapi berubah jadi kebencian kolektif, kelompok, komunitas, bangsa. Dan tentu ini sangat berbahaya. Dan disalurkan lewat penyalahgunaan kekuasaan. Haman ini orang kedua di Persia. Dia tangan kanan Raja Ahasveros.
Kenapa dia sampai sedemikian? Dendam pribadi, kebenciannya sampai kolektif mau binasain bangsa Yahudi. Karena yang pertama, dia mendapati bahwa Mordekai seorang Yahudi gak mau sujud menyembah Haman. Kalau kita baca dalam Ester pasal 3 ayat 2 dikatakan, tetapi Mordekai tidak mau berlutut dan tidak menyembah dia. Ketika Haman diangkat menjadi pejabat tinggi kedua di kerajaan Persia oleh Raja Ahasweros, semua orang itu diperintahkan untuk sujud sebagai bentuk hormatnya kepada Haman. Diminta untuk sujud, diminta untuk menyembah sebagai bentuk hormat kepada Haman. Dan Mordekai sebagai orang Yahudi menolak, karena dalam penghayatan imannya gak boleh sujud, gak boleh menyembah selain kepada Tuhan. Gak boleh sujud, gak boleh menyembah kepada manusia. Sehingga ia tetap memegang kebenarannya. Mordekai gak mau sujud menyembah Haman. Dan ketika itu terjadi, Haman merasa harga dirinya dilukai dan ingin balas dendam. Pasal 3 ayat 5 dikatakan, ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud kepadanya, maka sangat marahlah Haman. Sangat marahlah Haman. Ini bukan sekadar marah biasa. Haman gak bisa terima bahwa ada satu orang yang tidak tunduk kepadanya. Padahal ada begitu banyak orang yang tunduk dan menyembah Haman. Tapi satu orang ini membuat dia merasa terhina, tidak bisa terima. Dan ketika ia merasa terhina, marahnya meledak. Ya. Kemudian yang ia lakukan, ia memperluas kebenciannya kepada seluruh bangsa Yahudi. Ia tahu bahwa Mordekai itu orang Yahudi. Ya. Dan di ayat 6 dikatakan, tetapi ia menganggap hina kalau menyerang Mordekai aja. Sebab itu Haman berikhtiar untuk membinasakan semua orang Yahudi. Dia memutuskan bahwa seluruh bangsa Yahudi harus dihancurkan. Bapak Ibu perhatikan, ada bentuk kebencian yang tidak rasional dan dikatakan genosida. Itu meluas, menghukum seluruh kelompok karena satu individu. Cuma Mordekai, tapi itu orang Yahudi. Semua bangsa Yahudi mesti dimusnahkan. Bayangkan, dari kebencian pribadi, dari dendam pribadi, bisa sampai sedemikian rupa. Haman menyalahgunakan kekuasaan dan juga menipu raja. Pasal 3 ayat 8 dan 9. Ada satu bangsa yang hidup tercerai-berai. Hukum mereka berbeda, tidak patut dia biarkan hidup. Jika raja menganggap baik, biarlah dikeluarkan perintah untuk membinasakan mereka. Haman gak sebut bangsa Yahudi secara langsung, tetapi menggambarkan mereka sebagai bangsa yang berbahaya, tidak loyal kepada kerajaan. Ia bahkan menyogok raja dengan janji uang untuk membiayai mengerjakan keputusan itu. Segala sesuatu yang diperlukan untuk memberlakukan putusan membinasakan orang Yahudi akan ditanggung, dibiayai oleh Haman. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat ada ciri-ciri penyalahgunaan kekuasaan. Yang pertama, jelas bahwa orang yang menyalahgunakan kekuasaan itu tidak takut akan Tuhan. Sebagai pemimpin diberi mandat untuk memimpin, mendatangkan sejahtera bagi yang dipimpin. Sebagai pemimpin dipercaya untuk memberlakukan, membangun negeri, mengupayakan kebaikan, damai sejahtera. Tapi yang dikerjakan justru sebaliknya, menyalahgunakan kekuasaan. Jelas orang yang demikian tidak takut akan Tuhan. Dan yang kedua, ciri penyalahgunaan kekuasaan adalah menutup telinga terhadap suara kebenaran. Bapak Ibu kalau bikin salah rasanya apa? Menyesal. Apa? Gelisah. Ada yang bikin salah biasa aja? Ada ya. Itu orang apa ya?
Ini ya, menyalahgunakan ya. Orang bebal ya, merasa diri paling benar. Bapak Ibu, kalau kita nih biasa melakukan yang benar, hidup dalam jalan Tuhan, lalu kita melakukan sesuatu yang gak benar, wah rasanya tuh deg-degan ya. Takut, aduh ini kan gak benar, gak sesuai firman Tuhan gitu ya. Roh Kudus bekerja untuk ingatin kita. Tetapi ciri penyalahgunaan kekuasaan, orang tersebut tutup telinga terhadap suara kebenaran yang sedang diperdengarkan untuk dirinya, supaya tidak menyalahgunakan kekuasaan, tidak hidup di jalan yang salah. Tetapi orang yang menyalahgunakan kekuasaan menutup telinga terhadap suara kebenaran. Yang ketiga, ciri dari penyalahgunaan kekuasaan adalah menindas yang lemah demi keuntungan pribadi atau kelompok dan belanya yang kuat. Ya, yang lemah ditindas, yang vokal suaranya kuat, entah itu benar apa enggak dibela, ya diikuti. Sejatinya seorang pemimpin yang tidak menyalahgunakan kekuasaan akan melakukan apa yang benar, menyatakan kebenaran. Udah gitu seorang yang menyalahgunakan kekuasaan akan memanipulasi demi kepentingannya, kepentingan kelompoknya itu bisa dilakukan manipulasi hukum, agama, sistem. Seperti tadi, menyampaikan kepada raja, ya, menyogok raja, menipu raja, memanipulasi hukum, agama, dan sistem demi kepentingan sendiri atau pribadi. Dan tentu itu semua akan menciptakan suasana yang gak enak, ketakutan, dan ketakutan agar orang lain juga bungkam tidak bersuara. Bapak Ibu, dari sini kita lihat ada ciri-ciri seseorang yang menyalahgunakan kekuasaan. Dan tentu saya berharap nggak ada di kita, ya, nggak ada di sini. Di sini mengerjakan mandat kepemimpinan dalam takut akan Tuhan. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, karena kesombongan dan egonya yang dilukai oleh Mordekai, Haman mengubah kebencian pribadi menjadi kebencian rasial, kebencian yang dibiarkan tumbuh terus menerus, dikasih pupuk, ya. Udah gitu ketemu orang yang mungkin bisa ngomporin, menghancurkan banyak orang dan merugikan bukan hanya diri sendiri, tapi banyak pihak dan komunitas. Jadi berhati-hati terhadap kebencian yang dibiarkan tumbuh bisa menghancurkan banyak orang. Bahkan dengan memanipulasi kekuasaan, Haman merencanakan pembunuhan massal terhadap bangsa Yahudi. Dan di tengah situasi krisis yang sedang terjadi ini, Mordekai mengingat bahwa keponakannya ada dalam posisi sebagai ratu Persia. Dia mengingat Esther dan meminta untuk Esther bertindak meskipun itu sangat beresiko. Dan tentu Esther menghadapi pilihan sulit, mau diam dan membiarkan kejahatan, atau berani bicara tapi mungkin kehilangan nyawanya. Kita mau kenalan sama Esther. Esther itu jadi ratu menggantikan Ratu Wasti. Esther seorang gadis Yahudi yang yatim piatu, dibesarkan tadi oleh pamannya Mordekai, dipilih karena kecantikan dan kepribadiannya yang menyenangkan. Nama baptis saya tuh Esther, Bapak Ibu. Semoga cocok gitu ya. Jadi ketika raja ngelihat Esther dengan kecantikan dan kepribadiannya yang menyenangkan, dia di pasal 2 ayat 17 mengatakan demikian. Raja sangat menyukainya dan menjadikannya ratu menggantikan Wasti. Esther yang tinggal di istana mendengar kabar dari pamannya Mordekai bahwa akan terjadi pembinasaan bagi orang Yahudi, bagi bangsanya. Dan ketika Mordekai meminta Esther untuk menghadap raja, memohon karunia-Nya untuk bela bangsa di hadapan raja, dia mengalami dilema, galau. Kenapa? Pada saat itu buat setiap laki-laki dan perempuan yang menghadap raja di pelataran dengan tidak dipanggil, hanya berlaku undang-undang yakni hukuman mati. Jadi orang itu gak sembarangan menghadap raja.
Mau laki-laki atau perempuan dengan statusnya apapun, kalau dia nggak dipanggil, kemudian dia menghadap raja, dia akan kena hukuman mati. Hanya orang yang kepada raja dia mengulurkan tongkat emasnya yang akan tetap hidup. Dan undang-undang ini diketahui oleh seluruh pegawai raja serta penduduk daerah kerajaan. Dan Ester, seorang ratu, orang yang dekat dengan raja, itu udah 30 hari tidak dipanggil untuk menghadap raja. Siapa yang mau 30 hari suaminya nggak pulang? Ya kecuali karena pekerjaan ya, mungkin yang pelaut gitu ya. Mau nggak Bapak Ibu pisah sama suami lama-lama? Nggak mau ya, saya juga nggak mau. Kalau suami saya pulangnya pagi, saya juga sedih kok nggak pulang-pulang gitu ya. Ini suami saya lagi di belakang, biar dia seneng. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, udah 30 hari Ester itu nggak dipanggil untuk menghadap raja, padahal dia seorang ratu. Ya. Sekalipun kedudukannya Ester adalah seorang ratu, tetap aja nggak bisa suka-suka hatinya untuk ketemu raja. Sekalipun Ester seorang ratu, tetaplah tidak mudah untuk menghadap raja. Nyawanya tetap jadi taruhan. Tapi di tengah situasi itu Mordekai meneguhkan Ester. Di bacaan Alkitab kita pasal 4 ayat 14 bagian akhir. Siapa tahu mungkin justru untuk saat seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Dikatakan bahwa sebetulnya Tuhan itu bisa pakai siapa aja untuk pelihara bangsa, untuk bangun negeri, ya, untuk upayakan segala sesuatu yang baik. Tuhan itu bisa pakai siapa aja. Bahkan kalau Ester nggak tolong, Tuhan akan pakai orang lain untuk tolong atau pihak lain tolong. Tetapi justru karena kedudukanmu saat ini sebagai ratu, justru bisa kemudian dipakai untuk menolong bangsa. Mordekai memberikan nasihat Ester bahwa dengan atau tanpa Ester pertolongan Tuhan akan datang. Tetapi Ester yang berada di istana Raja Ahasveros bukan tanpa maksud. Ada maksudnya, ada tujuannya. Setiap orang ditempatkan dalam peran dan posisi dengan maksud dan tujuan dari Tuhan. Ada misi yang Tuhan nyatakan dalam peran-peran yang sedang Tuhan anugerahkan buat kita, apapun itu. Dan akhirnya Ester menyadari posisinya. Apapun peran kita sebagai pemimpin di tengah keluarga, sebagai pemimpin di tengah gereja, sebagai pemimpin di tengah pekerjaan, perusahaan ya, ataupun komunitas kita, bahkan bangsa ini, ada maksud, bukan tanpa maksud dari Tuhan. Ini jadi seruan bagi setiap orang percaya bahwa posisi sekarang ini bukan kebetulan. Tuhan menempatkan kita di mana kita berada untuk satu maksud. Nah, apakah keberadaan kita itu membawa pengaruh untuk kebenaran, untuk menyatakan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Itu yang perlu kita renungkan. Dan kalau hari ini temanya doa, bagi perjuangan melawan penyalahgunaan kekuasaan. Dalam rangkaian bulan kebangsaan ini kita punya tema doa bagi bangsa Indonesia. Dan di minggu pertama doa bagi penyalahgunaan kekuasaan. Kita mau berjuang. Kita belajar dari Ester. Perjuangan itu harus dimulai dengan doa dan puasa. Di ayat 16 Ester mengatakan, berpuasalah untuk aku pun dengan dayang-dayangku akan berpuasa. Dia meminta dukungan bangsanya yang dinyatakan dengan berpuasa selama 3 hari, gak makan, minum siang dan malam, berpuasa dan juga tentu disertai dengan doa. Sebelum Ester bertindak, ia meminta seluruh komunitas bangsa Yahudi berdoa dan berpuasa. Tanda bahwa ia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, melainkan bersandar kepada Tuhan untuk campur tangan Tuhan. Ester tahu bahwa kekuatan manusia itu gak cukup. Dia mengandalkan Tuhan lebih dulu, bukan strategi politik, bukan gimana ya nanti siasatnya ini dan itu strateginya. Tapi meminta dirinya, dayang-dayang dan seluruh umat Yahudi untuk berpuasa, mengandalkan Tuhan. Ini adalah dasar perjuangan melawan ketidakadilan,
Doa dan ketundukan kepada Allah, doa dan hati, sikap, keberadaan yang mau tunduk pada kehendak Allah. Ini yang harus jadi sikap orang percaya dalam menghadapi penyalahgunaan kekuasaan. 1, jangan diam atau takut. Seperti Esther yang pada akhirnya berani, tidak takut, hendak menghadap raja. Dan pakailah doa, puasa sebagai senjata rohani. Esther berpuasa sebelum bertindak menghadapi sistem yang korup. Beranilah bersuara, berbicara, bertindak benar, meski ada resiko yang mesti ditanggung. Mari gunakan posisi atau pengaruh dengan bertanggung jawab dan takut akan Tuhan. Pakai dengan takut akan Tuhan, dengan sungguh-sungguh mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian yang pentingnya untuk mengerjakan ini semua, untuk tidak diam, takut, untuk doa, puasa, berani bersuara, pakai posisi untuk menyatakan kehendak Tuhan dalam tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Untuk meluruskan arah perjuangan, sepatutnya seluruh elemen turut mendukung terciptanya persatuan. Nggak bisa jalan sendiri-sendiri, harus bersatu padu. Seperti Esther yang meminta bukan hanya dia yang puasa, dayang-dayangnya dan juga bangsa Yahudi, semua bersatu, seluruh elemen turut mendukung terciptanya persatuan. Untuk bisa kita mengerjakan panggilan ya, terhadap situasi di mana ada penyalahgunaan kekuasaan. Sikap dukungan itu bisa beragam cara. Tadi salah satunya dengan doa, dengan tindakan-tindakan yang kita kerjakan. Dan mari sebagai umat Allah, marilah kita ikut serta menciptakan suasana yang sejuk dan damai, bukan memperkeruh. Marilah kita bersatu hati, berdoa memohon pertolongan Tuhan bagi negeri ini, bagi perjuangan di negeri ini, dan juga bagi setiap lini dalam kehidupan kita. Teteh manis berkati katong semua. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh buat kita.